Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Apriliani dengan NPM 2235 10363 dari kelas 5A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman dasar mobile pada minggu kedua. Hai, selamat datang di channel DA Afrizal. Jangan lupa subscribe DA Afrizal. Kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gua mukanya ketinggalan pas gua tidur, jadi gua nggak open cam ya untuk saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara pun itu pokoknya mbak ya. JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript, apa sih, kenapa pada banyak yang ngomongin JavaScript kayak begituan. Lalu yang kedua, gimana caranya penggunaan JavaScript di dalam sebuah website. Ada banyak cara untuk menggunakan JavaScript, jadi nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variable, gimana cara kita mendeclare variable, variable ataupun mengisi value terhadap variable itu sendiri. Di poin kelima kita akan belajar tipe data dan juga operator, karena tipe data itu memang banyak sekali di berbagai macam bahasa pemrograman. Itu tipe data memang sangat banyak, termasuk juga di JavaScript bro ya. Ada yang bertipe objek dan ada yang non objek. Lalu di poin ke-6 kita akan belajar JavaScript array method, dan di poin ke-7 kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, do while, dan apa bedanya antara ketiga hal tersebut. Lalu yang ke-8 kita akan belajar yang namanya conditional statement, if else, dan juga switch kalau secara teknisnya. Dan terakhir di nomor 9 itu ada tugas kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang dalam belajar ngoding. So disclaimer dulu sebelum kita mulai ngoding, ini untuk pemula, nggak pernah ngerti coding sebelumnya. Gue akan jelaskan secara detail dan rinci per materi. Materi yang udah gue sebutin tadi gue akan jabarkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, bisa diklik langsung dari awal video ini, atau kalian mau skip ke beberapa segmen di dalam video ini. Udah gue bagi-bagi waktunya. Jadi kalau kalian mau belajar misalkan langsung ngajleng gitu bro, atau loncat ke bagian array, silahkan masuk sana. Atau mau full, itu sangat berterima kasih gue, apalagi tanpa skip iklannya, karena disitulah sumber utama penghasilan gue. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games. Jadi buat kalian yang belum tahu JavaScript, JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server, atau bikin aplikasi, APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lo itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro. Ya di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri manual VS Code, download lah pokoknya mah. Pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8. Kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code? Ya karena gue seringnya pakai itu, dan gue ngertinya pakai itu, lebih senengnya pakai itu, gue nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gue project gue selalu pakai itu. Intinya mah ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pastikan komputer kalian itu punya browser, nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows, atau browser
browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan, karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini gue akan klik kanan, lalu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya, karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak. Oke, di sini namain aja belajar JavaScript, dasar. Gini ya, boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama. Nah, kalau kita udah muncul seperti ini bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gua selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini, perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini, terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik html. Txt-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter, dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja. Sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik Windows Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita. Tempat kita bekerja, folder-foldernya. Masukin. Dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes. Ini centang. Yes, dan kita buka index.html-nya. Kosong, belum ada apa-apa. Gua perbesar dulu ya. Gua zoom in dengan cara Ctrl plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing lu. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan Ctrl di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in zoom out. Right?
Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gue pencet T lalu gue tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gue karena gue udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketika aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl+S. Kalau udah buka lagi browsernya, ini kita klik sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau biasa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini. Ya, kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey. Kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afrizal atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gue nggak mau internal, gue pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya, contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya. Ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.js yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser seperti tadi. Kalau kita refresh, ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu.
Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja // jadinya seperti ini. Kalau kalian save terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi, yang mana artinya // ini adalah sebuah blok komen supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini, /bintang. Misalnya sini alert lagi, lalala. Grammarly now uses AI to help you write, not just revise. Type a prompt and generate a Lalu di sini bintang-bintang / yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh iya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2 kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console.log. Misalnya di sini hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya bro, sama kan ya. Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt, lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console log-nya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke, ini satu kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya. Belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, bolehlah kayak gitu. Udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya. Yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi yang ini, yang mana pacar akan diubah menjadi udah punya. Kalau kita save,
maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini, pacar saya belum punya. Betul? Kalau misalkan gua ganti di sini bukan 0, taruh aja gua punya pacar 1. Maka kalau gua refresh lagi browsernya dan pacar saya udah punya. Kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan alias tidak matching, tidak sama, tidak cocok, maka akan masuk ke yang else. Else itu artinya selain dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ada jenis pengkondisian yang lainnya bisa pakai yang namanya switch. Nah, ini kan if else. Kalau kita mau pakai switch, ini gua komen dulu ya. Ini block control slash. Lalu gua bikin di sini switch kayak begitu bro, buka tutup, kurawal, enter, diikuti dengan case dan juga break. Case di sini nanti bakal pakai titik 2, jadi tunggu aja. Untuk switch yang di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu, pacar. Nah, case adalah kasusnya, pacar adalah statementnya. Jika pacar dengan perilaku seperti apa di sini, misalnya gitu ya. Jika pacar case-nya 1, nah titik 2, apa yang akan dilakukan? Contoh di sini gua akan melakukan replacement lagi. Pacar diganti jadi punya 1 aja. Lalu kalau ada case berikutnya, kita bikin di bawah break sini case 2. Kalau pacarnya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita replace dengan punya pacar 2. Aku cukup playboy. Gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini ada kondisi default. Default pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan cerah dulu, sini kita bantu. Ada RevoU Fundamental Course. Kamu bisa belajar gratis software engineering dari nol. Dalam 10 hari, kamu akan belajar mengenal apa itu software engineering, simulasi break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum punya pacar. Yang artinya selain 1 dan 2 secara default atau secara bawaan pabrik itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut ke statement 2. Kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya Afrizal, usia saya 30 dan berat badan bla 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 bla, dan pacar saya punya 1 aja. Oke? Sesuai ya, karena di sini juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2. Kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya. Yang playboy. Kita coba reload. Boom. Aku cukup playboy ya. Saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya. Sorry. Gua save, selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk ke kondisi kedua, jadi akan selalu masuk ke yang default, mau ini isinya apapun selain 1 dan 2. Belum punya pacar, kita coba refresh. Belum punya pacar, kurang lebih kayak gitu, sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So, gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara control slash. Oke, kita akan tambahkan 1 alert lagi di sini untuk memunculkan saldo kita ceritanya. Jadi gua akan bikin di sini 1 variabel baru di bawah sini. Let saldo awal
sama dengan misalkan gue punya duit 50.000. Let's saldo tambahan sama dengan 3 atau 80.000. Oke. Lalu gue akan bikin alert baru di sini untuk memunculkan saldo awal dan saldo tambahan. Pakai backtick lagi. Saldo awal saya sebesar, pakai dolar, kurung kurawal, saldo awal. Dan saldo tambahan yang akan saya miliki sebesar dolar, kurung kurawal, saldo tambahan. Save dulu. Jadi kita punya dua alert, dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di OK akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita OK berakhir. Nah, kita tambahin dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga RP titik sebelah sini biar lebih relevan. Refresh. Oke. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan juga saldo tambahan sebesar 80.000. Gua pengen di sini kita tambahkan, jadi total saldo yang saya miliki adalah sebanyak, sebanyak titik-titik gitu ya. Titik-titiknya gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Nah, cara menambahkannya kita bikin dulu satu variabel penampung nilai akhir dari saldo kita. Kita akan pakai cons di sini. Nilai saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir, kayak Microsoft Excel, bro. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di save, jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik panggil kurung kurawal saldo akhir. Kalau udah di save, kita cek lagi ya ke browser, refresh, oke, dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Sudah sesuai. Apakah kalian berhasil? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di sini kalian punya hutang, jadi kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali bagi, kayak gitu gitulah standar. Sebenarnya kalau di codingan untuk level yang saat ini nggak begitu rumit. Jadi taruhlah di sini kalian punya 1.000 dah 30 dia selalu ada kurang lebih kayak gitu, bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita contohkan dulu kalau tanpa for loop ya. Misalkan di sini gue punya alert atau punya console log deh. Kita main console log sekarang. Nama saya Dea. Oke, save. Terus kita buka browser. Bagian inspect elemen kita cek kalau console log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gue pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu, bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, Enter lagi Ctrl V. Untung nggak salah nyebut anjir. Tuh 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for, yang artinya tuh untuk melooping ya, yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali, terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini, 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk initialisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel bernama i dengan nilai awal sebanyak 1 atau 0. Nilai i awal tuh 0.
titik koma, lalu statement keduanya adalah perkondisiannya. I akan berhenti ketika kapan? I akan berhenti jika I kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah I sama dengan I plus 1. Contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung kurawal. Ntar gua bacain deh kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan melooping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya. Dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih variabel pertama itu I bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika I-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai I ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi I akan berhenti kalau nilai I-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini, berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, nggak 0, 1, 2, 3 lu hitung deh, itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sini yang 1 sampai ke kurang dari sama dengan 10, artinya dia akan mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 10, berarti 10 biji Dea Afrizalnya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20. 20 Dea Afrizal. Itu untuk perulangan menggunakan for. Yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik konsolog sebanyak 20 kali, ya kan? Ya kali lu ketik 20 biji, anjir konsolog sepanjang itu males juga ya kan? Jadi mending di looping aja sebanyak ini gitu kurang lebih bro. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini, cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, misalkan Retno sama Bunga, ada 4 ya kan. Terus kita konsolog ini, taruhlah ini gua komen dulu, gua konsolog nama gurunya di sini, konsol.log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0, 1, 2, 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya tuh. Nah, salah satu cara mappingnya tuh bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu konsolnya. Kita buka lagi for-nya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20-nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang ada di array sini, kita konsolog dulu di sini, console.log nama guru.length. Yang artinya supaya kita bisa tahu jumlah panjang data dari sebuah array. Oke, kalau kita reload maka ada 4 nih jumlah datanya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru.length, titik length. Nama guru titik length. Kayak gitu. I sama dengan I plus 1 atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Penulisan di sebuah codingannya biar lebih sederhana pakai I plus plus. Untuk bagian konsolog kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita dalam kurung alias siku-siku gitu karena kita mau memapping datanya sebanyak I ya sesuai dengan apa yang ada di dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri, Retno, Bunga, undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload maka Dea, Fikri, Retno, Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Jangan pakai sama dengan. Kita reload. Dea, Fikri, Retno, Bunga, aman muncul di sini. Kalau dibaca kurang lebih kayak begini, bro. Pertama, nilai I atau urutan itu 0 ya kan. Terus I akan di-looping sebanyak jumlah data yang ada di sini. Lalu ditambahkan I-nya. Lalu yang kita konsolog adalah nama guru indeks keberapa. Nah, di sini kan tuh nilai I bertambah terus nih, bro. I pertama itu sama dengan 0. Terus I kedua sama dengan 1. I ketiga sama dengan 2 ya kan. I1, I2, I3 sampai seterusnya I4.
Artinya ketika kita konsol log yang ini, nama guru I yang diinputkan oleh user. Oke, ini tugas pertama. Lalu tugas kedua adalah menentukan hari dari tanggal yang ada saat ini di komputer kalian, di PC kalian. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let hari sama dengan new date kayak begini. Kita save console log harinya biar tahu bener atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh monnya, Monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah, satunya ini ganti jadi Senin. Ya, kalau 2 berarti jadi Selasa. Kalau 3 jadi Rabu, kayak gitu-gitu. Ini mau console log, mau alert juga boleh. Terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian. Silahkan diulik semuanya. Dan nanti kalau udah kelar silahkan tag Instagram gue dea.afrizal. Kalian tag aja hasil tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau berhasil, gue akan restory ya bro ya. Kurang lebih kayak gitu untuk belajar JavaScript di video kali ini. Mungkin nanti akan ada lanjutan di part 2-nya, masih untuk pemula, sampai nanti kita akan belajar yang advance seriesnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya, karena gue akan update terus setiap hari seputar bahasa pemrograman ataupun teknik waktu. Oke, kita lanjut lagi belajar JavaScript. Seperti yang bisa kalian lihat di YouTube gue tuh udah ada satu playlist baru namanya JavaScript tutorial, dan ini khusus untuknya. Poin, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama itu kita akan belajar yang namanya elemen manipulation. Ya, sesuai seperti judulnya aja bahwa kita akan bermain DOM. Jadi udah pasti nggak jauh dari yang namanya elemen manipulation. Kita akan belajar menambahkan elemen dari JavaScript langsung ke HTML-nya, ataupun memanipulasi datanya juga bahkan, atau menghapus dan lain-lain kurang. Terus yang kedua, gue akan coba sharing seputar data selector di dalam JavaScript yang sering kita pakai aja gitu ya. Dan yang ketiga, kita akan belajar yang namanya styling langsung di JavaScript. Lalu yang keempat, kita akan belajar yang namanya event. Dan juga yang terakhir itu nomor 5, ada tugas kecil. Untuk persiapan seperti biasa sama aja, masih pakai struktur folder yang terakhir kita pakai belajar di beberapa video pemula JavaScript di playlist gue. Masih folder yang ini, belajar JavaScript dasar, dan di dalam folder tuh cuman ada index.html dan juga main.js ya. Buat kalian yang belum tahu isian foldernya kayak gimana, dan kalau lu belum punya, lu bisa ikutin playlist gua yang JavaScript itu dari video yang satu dulu, biar bisa foldernya sama kayak kita. Oke, kita mulai. Di sini gua akan buka VS Code-nya. Untuk buka VS Code mungkin kalian udah bisa ya harusnya, atau memasukkan project ke dalam VS Code itu kalian harusnya udah bisa, karena kalian harusnya udah nonton dulu video-video sebelumnya. Oke, di sini ada indeks HTML, gua rekap sedikit, dan juga di sini main.js gua kosongkan, gak ada apa-apa karena kita akan belajar dari nol lagi untuk DOM, dokumen object model, karena itu berbeda ranah dari yang sebelumnya di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk indeks HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang. Di sini di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini.
Oke, di sini strukturnya cuma punya title doang. Titlenya di sini ada D. Afrizal dan juga ada H1 belajar JavaScript dasar. Kita mulai dokumen objek model yang pertama di main.js. Kita akan coba mengubah isian dari indeks HTML ini lewat JavaScript tanpa kita ngoding di HTML-nya. Oke, itu tujuan kurang lebih kalau kita bermain DOM, salah satunya itu ya. Kita open dulu untuk indeks HTML-nya. Gua klik 2 kali. Muncul seperti ini dan kita akan mulai coba perhatikan di bagian atas sini. Title itu masuk ke bagian D. Afrizal sini. Dan salah satu hal yang paling sederhana di dalam dokumen objek model adalah merubah bagian-bagian ini gitu ya. D. Afrizal akan kita ganti dengan kata-kata lain. Di dalam indeks HTML itu ada D. Afrizal, gue nggak akan ubah, jadi kita ubah dari main.js. Gimana cara ngubahnya? Kalian tinggal ketik aja dokumen titik title, karena di sana kan namanya title, maka lu bisa masuk langsung ke sini dengan keyword awalnya tuh document, terus pakai titik title. Karena ini objek, jadi dia masuknya pakai titik gitu ya, untuk masuk ke dalam sesuatunya. Dokumen tuh bawaan dari sononya, dari JavaScript-nya, lu nggak usah terlalu banyak mikirin ini. Ini bagian dari window object kalau nggak salah, gue lupa juga dah secara teorinya. Tapi intinya kalau mau masuk ke bagian title, lu ketik aja dokumen.title. Cuman sebelum kita ubah, lu mesti tahu dulu apa isi dari dokumen.title sebenarnya, ada atau enggak. Dengan cara troubleshooting yang selalu gue bilang, dengan cara apa? Masih ingat? Console.log dalam kurung dokumen.title. Jangan lupa di save. Terus lu pergi ke browser lagi dan refresh browsernya. Kalau tidak terjadi apa-apa karena di sini kita bermainnya console log, maka kita pergi ke klik kanan, inspect, cari di bagian console sini. Oke, console. Dea Afrizal. Jadi dokumen title saat ini adalah Dea Afrizal. Mana tadi? Aduh. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita ubah dokumen.title, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, kurang lebih assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title, yaitu taruh aja di sini, siapa nama lu? Fikri Gobles misalnya gitu ya, Fikri Gobles. Lu save lagi. Oke. Lu lihat ke bagian browser, kalau lu refresh, bagian title di bagian sininya, di bagian tab browsernya itu berubah jadi Fikri Gobles. Kalau kita console log di bagian sini untuk dokumennya lagi, console.log dokumen.title, maka title terakhir itu akan menjadi, kalau kita refresh, Fikri Gobles. Yang awalnya D. Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles. Itu materi pertamanya, sederhana. Kita nggak akan terlalu banyak mainin si title, jadi ini konsol gua hapus dulu. Ini gua hapus. Kalau kita mau ambil isian HTML-nya, ini H1 ini, itu berarti dia kan ada di dalam body, maka kita bisa panggil dia lewat dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console log dulu aja. Console.log save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body. Kalau kita refresh browsernya, body muncul ke sini dan isinya adalah H1 belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus H1-nya biar kita bermain full dari JavaScript-nya aja. H1 di HTML-nya kita hapus semua. Oke, sisain cuman script doang sini. Dan ini kayak begini. Jadi kalau kita save di browser tidak akan muncul apa-apa. Dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke, dokumen.body itu kan isi dari bodinya. Nah, isi dari bodinya kita bisa timpah dengan sesuatu hal. Caranya, kita bikin variabel dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append. Dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world. Hello world. Ya begitu. Save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body. Ya, kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world. Save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable.
Kalau ini gua ganti jadi let, karena cons adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya, maka kalau gua refresh pun tetap gak muncul apa-apa ya, karena berbeda. Untuk title memang seperti ini. Kalau untuk bagian body ke dalam itu kita pakai yang namanya append. Jadi di sini gua cons aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gua lupa. .append, body.append, append atau append sih? Append aja ya ngomongnya ya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Pada berhasil gak bro sampai sini? Harusnya berhasil ya. Oke, misalkan gue pengen bikin H1 lagi, ya kan tadi H1 nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya, dengan cara dokumen .create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, dokumen.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalkan kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh, cuman kayak begini hello world, nggak ada H1, nggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun nggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Tapi untuk mengisi ini kalian bisa masukin dulu ini ke dalam variabel biar lebih enak lagi. Taruhlah cons H1 title misalnya gini ya, atau title doang dah. Ntar lu pusing lagi sama yang atas. H1 dah gini doang ya. Cons H1 sama dengan create element H1. Oke. Terus kalau mau diisi itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara nih di sini nih. Lu bisa pakai yang namanya inner text, inner HTML, ataupun bahkan lu bisa pakai yang namanya text content. Kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content ya. Text content sama dengan anjay ini H1 bro gitu misalnya. Kalau lu save terus lu reload lagi browsernya, masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen nampil ke bagian depan kita mesti append-kan ini kemana. Nah ini elemen tuh belum di dalam body, belum di dalam mana-mana. Supaya dia bisa masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body.append, aduh gak enak banget nyebutnya .append, apa yang mau di-append-kan? Yang mau di-append-kan kan tadi kalau di atas itu kan hello world ya, string langsung kayak begini. Nah sekarang gua pengen yang masuk ke dalam body itu bukan string ini, tapi elemen yang udah kita bikin ini H1. Ngerti nggak tuh? Harusnya ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya gitulah ya, intinya ini body. Kalau mau diisi bisa dengan cara append. Isian di body HTML sini tuh bisa dipakein append untuk mengisikan sesuatu. Apapun itu, mau string, mau elemen itu bisa. Tapi kalau string ya langsung aja kayak gini. Kalau elemen, syaratnya lo harus bikin dulu elemennya. Apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih? Elemen lah, elemen ya. Nah di sini kan kita udah bikin H1 variabel yang nampung dalam body. Dalam script main.js. Karena sekarang belum ada, jadi pas diklik itu belum di refresh, sorry. Ganti warna is not defined. Kelihatan di bagian konsol ya. So kita bikin dulu di bagian main.js. Ini konsol gua hapus dulu. Kita bikin function yang namanya adalah ganti warna. Pakai kurawal kayak gini. Bikin dulu konsol log biar aman. Nah, gitu ya. Setidaknya pas diklik ini tombol akan mengarahkan si button ini untuk masuk ke bagian JavaScript yang fungsinya itu ganti warna. Yang mana isi ganti warna adalah aman gitu. Jadi kalau kita save dan kita reload,
Pas diklik mestinya di sini akan muncul tulisan aman. Ya, berarti fungsi tuh. Klik lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau di sininya kita ganti jadi alert, ditambahin misalnya di bawah alert aman. Kita refresh lagi. Aman muncul sini. Oke. Sekarang kita combine, Pak. Gimana kalau pas diklik ganti warna, itu warna buttonnya berubah. Yang tadinya buttonnya tomato, ya kan? Kalau lu cek nih warnanya, pas diklik dia ubah jadi biru misalnya gitu. Jadi di sini tinggal ini hapus dulu ya. BTN1 karena kita udah punya button satunya itu yang mana? .style .background sama dengan taruhlah kita ubah jadi aqua alias biru. Aqua itu biru kurang lebih ya. Jadi kalau kita reload, pas diklik harusnya dia berubah biru harusnya. Nah, ada yang sudah berhasil? Ganti warna untuk merubah warna backgroundnya sesuai aja gitu kan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian event yang berikutnya. Ada yang namanya on mouse over. On mouse over itu supaya ketika mouse kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu. Taruhlah di sini on mouse over kayak begini sama dengan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Taruhlah alert dulu di sini. Hehehe gitu ya. Untuk ngecek dulu sebelum masuk ke JavaScript. On mouse over alert hehehe. Ketika kita refresh, terus mouse-nya kita geser ke bagian button ini, tuh kan, kepencet, muncul hehehe. Kalau mouse tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu Pak. Kalau masukin ke sini, hia, tuh, lagi ya, hia, iya, hia. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu lewat trigger tersebut. Ketika mouse kita masuk, kita mau ngapain? Nah, rencananya gue pengen ketika mouse ini masuk bukan alert tapi ubah. Ini tuh ya. Tapi ubah bagian klik saya, tulisan klik saya satu dengan lain-lain. Oke, kita coba. Masuk ke bagian main.js. Kita bikin sebuah function lagi. Function ubah teks. Nah, terus kita bikin kayak gini. Console.log ubah teksnya. Oke. Kalau udah bikin function di main.js, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Bagian mouse over. Karena yang on click udah keganti warna, yang on mouse over gue mau arahkan ke bagian ubah teks. Jadi ini kita hapus ubah teks. Save. Kalau kita refresh, nah, pas mouse kita geser harusnya di sini konsol ada muncul ya. Karena di codingan main.js tadi itu ada ubah teksnya. Coba tuh ubah teksnya 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah untuk mengubah teksnya bagaimana? Gabungin lagi materi yang tadi di awal bro. Ini gua hapus btn1 dot text content. Bisa ya. Text content sama dengan apa misalnya? Hihihi misalnya gitu ya. Hihihi hahaha. Bolehlah save. Terus pas kita reload, seret kosong ya. Perhatikan tulisan klik saya satu ini. Kalau gua mouse ke sini, hahaha hihihi. Berhasil? Sama nggak? Reload lagi ya. Mouse-nya geser ke dalam. Bah. Ada satu lagi yang namanya on mouse out. Jadi ketika mouse kita keluar, kita balikin lagi ke seperti semula. Caranya di sebelah sini kita tambahin lagi on mouse out. On mouse out. Nah, sama dengan alert dulu seperti biasa. Out. Misalnya kayak gitu ya. Kalau di save kurang lebih kayak beginilah hasilnya ya. Jangan lupa kita cek pakai alert dulu, terus kita reload. Kalau mouse kita masuk, klik saya akan berubah jadi hahaha hihihi. Kalau mouse kita keluar dari tombol ini, out. Rencana gua adalah pas keluar balikin lagi teksnya jadi teks yang original, yang mana sebelumnya adalah klik saya satu. Nah kalau kita bikin satu function namanya itu function oritext misalnya gitu ya, alias mengembalikan lagi teks. btn1 text content sama dengan klik saya satu tadi kan gitu ya. Jadi kita bisa arahin ke sini ketika mouse-nya keluar. Mana tadi? Nah ini alertnya kita hapus, arahin ke
ori text. Jadi kalau kita save, ya ini on mouse over ubah teks, on mouse out ori text. Ini codingannya. Kalau kita save dan kita reload, tuh dia bolak-balik terus. Klik saya satu, set, hihihi. Pas diklik berubah jadi biru, pas keluar jadi klik saya satu, balik lagi, kayak gitu kurang lebih. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita bikin default untuk teks kontennya. Jadi di sini kita bikin aja langsung nih. btn1.textContent sama dengan klik saya satu. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya satu. Nah, nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi teks konten hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini karena untuk isi kontennya itu sudah di dalam JavaScript yang mana klik saya satu. Jadi kalau kita refresh masih sama aja kayak yang tadi. Nah, klik saya satu, pas kita geser, hihi, balik lagi, gagal karena kita salah panggil. Harusnya ini jadi sebuah variabel const default text sama dengan ini masuk ini sini. Ini default text. Nah, ngerti nggak kayak yang materi awal tadi kemarin? Kok tadi sih? Kemarin tuh variabel, terus variabelnya adalah klik saya satu, global variabel ya ini ya. Terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik saya satu. Jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya. btn1 titik text content sama dengan default text gitu. Jadi kalau sudah kita coba refresh lagi. Set klik. Nah, gitu ya. Gua kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik selain ubah warnanya, gue pengen juga munculin sesuatu. Jadi kita pergi ke bagian function yang pas diklik teh mana ganti warna ini ya. Pas diklik ganti warna, gue akan tambahkan juga sesuatu. Kita akan create elemen di dalam ganti warna sini. Atau untuk lebih relevan lagi kita ganti, jangan ganti warna untuk function yang dikliknya. On click jangan ganti warna tapi klik button. Gini boleh ya. Klik button. Terus kita ganti di sini yang tadinya ganti warna jadi klik button. Ketika diklik button akan merubah background warna. Terus ketika diklik button kita akan ngapain lagi? Ini sebagai clue tugas, diingat-ingat ya. Gua akan create sebuah elemen di sini. Const, taruhlah di sini new text sama dengan document.create element p. Lalu new text akan gua isi dengan text content halo Bung, apa kabar, misalkan gitu. Lalu gua akan append ini ke body.append new text. Bodinya kagak ada. Bentar, kita panggil lagi bodinya, tadi udah dihapus lupa. Const body sama dengan document.get.body. Sorry. Jadi kalau gua refresh, ini kan kayak gini. Kalau diklik selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Halo Bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sebuah elemen HTML baru dengan isi berupa teks bertuliskan nama kalian. Oke. Tapi bukan ketika tombol diklik. Bukan. Tapi melainkan ketika tombol ini digeser ke sini ya, digeser nih mouse digeser ke yang klik 2. Kalian kerjanya di klik 2 aja ya. Ketika mouse digeser ke bagian klik saya yang kedua ini, tombol yang kedua, pas masuk mouse-nya ke dalam, munculin sebuah teks di sini. Pas mouse-nya keluar, ubah warna teks yang baru. Taruh lagi nih ya, pas gua mouse-nya masuk sini kan muncul tuh elemen kayak begini. Siung. Nah, ini mouse masih di dalam nih. Pas mouse gua keluar, ubah warna si teks ini. Gimana? Mengerti kan? Itu tugasnya. Sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian semua, semangat mengerjakan tugasnya. Kalau berhasil dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Implementasikan lewat codingan yang kayak macam beginian. Semuanya cluenya sudah gua kasih.
Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan harusnya, karena ini tugasnya sederhana. Jadi langsung aja di tag ke Instagram gue @dea.afrizal, langsung jangan lupa di follow, terus storyin, ntar tag gue, ntar gue restory bro kalau yang berhasil ya, di hari pertama ketika video ini rilis kalau kalian berhasil. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk tutorial JavaScript jangan lupa pantengin terus playlist JavaScript di gue, nanti